mengurangi tingkat stressing dari tanaman gitu. Jadi pasca pindah tanam biasanya akan terjadi masa stressing, tapi dengan upaya yang beliau lakukan dengan penanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman dengan metode tumpang sari, dan menurut kami ini sangat menguntungkan dan jarang kita temui di manapun gitu. Jadi tumpang sari antara tanaman melon dengan hasil yang sangat optimal seperti ini, buahnya hampir semuanya jadi. Kemudian pada bagian samping itu ada tanaman semangka. Yang lebih menarik lagi, ini ditanam di musim kemarau dengan kondisi air yang tidak terlalu tercukupi, kemudian dengan perawatan yang sangat sederhana. Dan di lahan ini juga dilakukan pembandingan antara beberapa varietas. Tujuannya adalah untuk mencari mana yang terbaik dan perawatan apa yang kira-kira perawatannya sederhana tapi hasilnya tetap optimal. Penasaran kisah lengkapnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman yang menurut kami sangat menguntungkan, dan ini bisa dicoba untuk sahabat petani semua dalam upaya memaksimalkan atau mengoptimalkan dari lahan yang tidak terlalu luas tapi bisa ditanami sehingga pemasukan yang nantinya kita dapat itu bisa menjadi lebih tinggi. Nah, di lahan ini ditumpang sarikan antara tanaman melon dengan tanaman semangka. Seperti kita ketahui, untuk tanaman semangka sendiri ini banyak rongga yang kosong sebenarnya kalau tidak ditumpang sarikan, karena untuk jarak tanamnya untuk semangka itu bisa mencapai sekitar 5 meter sahabat petani semua. Jadi antar tanaman satu dengan tanaman yang sebelah sana itu adalah sekitar 5 meter gitu. Jadi dibayangkan apabila tidak dilakukan tumpang sari, tentunya nanti akan banyak lahan yang mungkin nantinya kurang dapat kita optimalkan gitu. Jadi di lahan ini mencoba menumpang sarikan antara tanaman melon dengan tanaman semangka. Untuk jarak antar lubang tanamnya itu adalah sekitar 70 cm. Jadi dari lubang pertama ke lubang sampingnya itu adalah 70 cm, namun di sela-selanya itu diberi tanaman semangka. Jadi keduanya ini adalah tanaman utama. Kemudian untuk waktu penanamannya sendiri ini selisih sekitar 1 minggu. Jadi tanaman melon ditanam lebih dulu, baru kemudian semangka ditanam berikutnya. Nah, untuk waktu panen biasanya itu nanti akan beriringan. Untuk saat ini, untuk tanaman melon ini menggunakan varietas Delon 65 ya. Untuk saat ini sudah umur sekitar 65 hari setelah tanam, dan hanya menghitung hari buahnya ini sudah akan dipanen. Keuntungan yang pertama dengan sistem tumpang sari tentunya jelas adalah dioptimalisasi penggunaan lahannya. Kemudian yang kedua adalah di tingkat perawatannya. Sekali dayung dua pulau terlampaui, karena untuk tanaman semangka sendiri ini tidak terlalu fokus untuk melakukan penyempraian. Penyempraian itu hanya fokus di tanaman melon, tetapi karena nanti akan terbawa oleh angin atau karena bentuk spraynya adalah kabut, itu secara otomatis dia akan lari ke tanaman semangkanya juga. Kemudian untuk sekali pemupukan ini bisa diserap oleh kedua tanaman gitu. Jadi optimalisasi penggunaan lahan, kemudian dari segi perawatan menjadi lebih mudah, kemudian dari biaya perawatan juga akan menjadi lebih murah. Itu adalah dari segi keuntungan dalam budidaya tumpang sari antara tanaman melon dengan tanaman semangka. Kemudian efek negatifnya ada atau tidak? Tentunya seperti ini, tentunya ada efek negatifnya, karena pertama adalah persaingan nutrisi yang seharusnya dia hanya fokus untuk satu tanaman, tetapi untuk seperti ini tentunya akan ada persaingan nutrisi antara tanaman melon dan tanaman semangka. Tapi tidak menjadi kendala yang cukup berarti, karena bisa dibuktikan meskipun ada persaingan nutrisi tapi buahnya masih tetap bisa optimal, tingkat keberhasilan buahnya masih tetap sangat tinggi, kemudian semangkanya pun juga tetap mau tumbuh dengan besar. Itu artinya secara pemberian nutrisi itu masih bisa kita mainkan. Kemudian yang kedua, kalau biasanya hanya untuk tanaman semangka tentunya perawatan akan menjadi tinggal satu jalan gitu ya. Tetapi kalau untuk dengan tanaman melon seperti ini, karena yang satu membutuhkan air, sehingga kita kalau ingin menyepray semangka itu kita harus masuk ke sela-selanya. Jadi kalau dari sini mungkin hanya akan kena kabutnya gitu. Meskipun menurut sang pemilik lahan memang untuk semangka sendiri ini tidak terlalu rutin diberikan penyemprotan, mungkin hanya sekitar ketika melon ini semprot 3 kali, mungkin semangka itu yang fokus itu hanya nyemprotnya hanya 1 kali gitu. Tapi dia harus masuk ke dalam karena bagian luarnya ini sudah tertutupi dengan tanaman melon. Kemudian
resiko terserang penyakit juga tentunya akan menjadi lebih tinggi ya, karena ini bisa menjadi penghalang untuk sinar matahari masuk ke dalam bagian dalam gitu. Tapi karena saat ini tepat di musim kemarau, alhamdulillah itu bisa teratasi. Kalau saat ini terlihat daunnya sudah banyak yang kresek seperti ini, sebenarnya ini bukan dari penyakit ya, tapi karena memang ini sudah tua dan sudah mendekati waktu panen, kemudian interval penyepraian memang sudah dijarangkan, sehingga ini memang sudah maklum gitu ketika sudah ada daun-daun seperti ini, dan ini sudah tidak mengganggu dari proses pemasakan dari tanaman melon ini sendiri gitu, karena ini hanya akan menghitung hari ini sudah akan dipetik. Mungkin itu dari kelebihan dan kekurangan ketika mentumpang sarikan antara tanaman melon dengan tanaman semangka. Kemudian umur panennya ini juga hampir beriringan, selisihnya hanya dalam hitungan hari. Mungkin itu, dan itu semoga bisa menjadi referensi untuk tumpang sari antara tanaman melon dan tanaman semangka. Ternyata itu sangat memungkinkan. Sang pemilik lahan ini sudah berkali-kali untuk melakukan proses tumpang sari dengan melon dan semangka gitu. Jadi ini bukan hanya baru pertama kali, tapi sudah sering melakukan, dan alhamdulillah hasilnya bikin kecanduan. Mungkin itu sekilas tentang tumpang sari. Saat ini saya akan mencoba membahas tentang kiat suksesnya untuk menghasilkan kedua buah ini supaya tetap bisa optimal. Yang pertama untuk lahan dasar. Untuk lahan dasar sendiri, di lahan ini menurut kami ini sangat-sangat sederhana, karena ini merupakan bekas dari lahan padi gitu ya. Jadi untuk lahan ini sebenarnya ini masih cukup bagus. Jadi untuk pupuk dasar beliau tidak terlalu ribet. Pupuk kandang itu hanya menggunakan kompos giling sebanyak 10 sak, dengan persaknya itu adalah sekitar 30 kilo, dan hanya sehabis sekitar 10 untuk luasan 2.500 meter persegi, itu hanya sehabis sekitar 10 sak. Kemudian untuk dolomit beliau menggunakan kapur bangunan ya, atau kalsit. Kalau kami tanya lebih detail alasannya kenapa beliau tidak mendetailkan, tapi tingkat kemantapannya menurut beliau lebih mantap menggunakan kapur bangunan, dan jumlahnya juga hanya sekitar 10 sak. Kemudian untuk pupuk kimia beliau menggunakan beberapa macam. Yang pertama adalah Bluecron, kemudian yang kedua adalah Novatek, kemudian yang ketiga adalah Vertipos. Nah, untuk Vertiposnya sendiri ini menggunakan 50 kilo, kemudian untuk Bluecronnya adalah sekitar 15 kilo, kemudian untuk Novateknya hanya sekitar 12 kilo. Beliau campur menjadi satu, kemudian beliau ratakan untuk luasan sekitar 2.500 meter persegi. Jadi secara pupuk menurut kami itu kalau dikalkulasi itu sangat sedikit ya untuk dosis pertanamannya, karena hanya sekitar 77 kilo pupuk kimia yang beliau gunakan untuk luasan tanah sekitar 2.500 meter persegi tanpa menggunakan pupuk tambahan lain gitu. Jadi hanya pupuk yang sudah tadi saya sebutkan untuk dibudidayakan sebagai pola tanam tumpang sari dengan dua komoditas yang sama-sama rakus akan nutrisi gitu. Jadi pupuk dasarnya sudah saya sebutkan dan itu cukup hemat, dan beliau setelah ke semua bahan itu diaplikasikan ke tanah baru ditutup menggunakan tanah, setelah itu ditutup menggunakan mulsana. Didiamkan minimal sekitar 7 sampai 14 hari waktu yang diperlukan untuk proses pendiamannya. Kemudian yang kedua, sebelum kita lanjut di pembahasan tentang perawatan, beliau di sini juga melakukan berbagai penelitian. Yang pertama adalah pada varietas. Untuk melon sendiri ini ada dua varietas. Ini adalah varietas Delon 65 di bagian tengah, kemudian bagian bawah dan bagian atasnya itu adalah varietas lain. Ternyata Delon 65 itu memiliki banyak keunggulan. Yang pertama adalah pertumbuhannya itu lebih cepat atau lebih optimal. Kemudian resiko terserang virus keritingnya itu lebih minim. Kemudian tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi. Produktivitasnya atau secara tonasenya ini juga lebih tinggi. Secara net ini juga lebih tebal. Jadi awalnya beliau hanya iseng-iseng untuk mencoba membandingkan, tapi setelah melakukan penanaman di sini, beliau memutuskan untuk musim depan beliau akan fokus untuk menanam Delon 65 ini, karena dari atas dan bawah ini perbedaannya sangat nyata gitu ya. Kemudian dari perawatan ini juga bisa menjadi lebih hemat atau lebih mudah, karena biasanya petani dimusimkan dengan keriting, khususnya di musim kemarau seperti ini, tanaman itu biasanya banyak yang terkena keriting, dan benar saja di bagian atas dan bawah itu yang terkena keriting lumayan banyak. Tetapi Delon 65 dengan lahan dan perawatan dan yang merawat sama ini bisa lebih optimal dibanding dengan varietas pembandingnya. Kemudian kemarin kita pernah membahas Delon 65 di musim penghujan. Nah, di saat itu buahnya agak terlihat di bagian atas. Itu memang karena pengaruh musimnya. Nah, untuk saat ini karena musim kemarau, itu alhamdulillah buah dari bawah itu memang sudah bisa nyantol gitu. Jadi buahnya memang dari bawah sudah bisa nyantol. Jadi kalau yang kemarin terlihat ada yang beberapa di atas itu bukan karena varietasnya, tapi lebih ke
musimnya atau cuacanya yang memang kurang mendukung, dan beliau pun juga mengatakan hal yang sama. Tapi untuk saat ini alhamdulillah dari bawah tingkat keberhasilannya sudah sangat tinggi. Kemudian dari serangan jamur, karena ini musim kemarau mungkin tidak bisa kita bicarakan ya, karena memang untuk serangan jamur memang harusnya lebih minim. Kemudian yang jelas itu adalah di keriting daunnya, beliau mengatakan ini lebih kuat. Kemudian netnya itu juga tebal, kemarin juga sudah coba ditanyakan ke pembeli, katanya netnya sudah masuk untuk skala pengiriman. Kemudian untuk ketebalan buah juga ini lumayan tebal, meskipun dibuahkan dua setiap tanamannya atau setiap seluruhnya itu dibuahkan satu, karena ini menggunakan sistem kebiri ya, jadi yang dibuahkan dua setiap seluruhnya adalah satu. Kemarin coba nimbang itu sudah bisa mencapai sekitar 2,7 on, dan itu artinya sudah masuk ke grade A. Padahal itu kemarin, dan untuk pemetikan ini masih beberapa hari ke depan, itu artinya potensi bertambah itu juga masih cukup tinggi gitu. Jadi dari segi kualitas Delon 65 mungkin di lahan ini beliau sudah membuktikan, dan insya Allah di musim depannya beliau akan mencoba menanamnya lagi. Di lahan ini menggunakan sistem kebiri gitu ya, jadi ketika umur sekitar 10-an hari atau sampai 15 hari itu dipangkas pucuk, kemudian dihidupkan dua sulurnya, kemudian dipelihara sampai pada bagian atas. Ketika sudah turun bentuk buah seperti ini, kalau pupusnya itu masih terus tumbuh, beliau lakukan topping atau pangkas pucuk untuk memaksimalkan proses pembentukan buahnya. Mungkin itu sekilas tentang Delon 65. Kemudian untuk semangka sendiri, di sini ini juga mencoba membandingkan antara beberapa varietas, yang salah satunya adalah Komang ya, varietas Komang. Oke, dan di lahan ini ditumpang sarikan dengan tanaman semangka, dan semangkanya pun ada beberapa jenis. Di sini ada yang non biji, kemudian ada juga yang berbiji. Yang berbiji itu salah satunya adalah Komang 56, kemudian ada yang non biji. Kemudian yang non biji ini untuk saat ini belum ada namanya. Nah, mungkin karena beliau memang sukanya adalah untuk mencoba-coba, insya Allah nanti kita akan beritahu kalau nanti hasilnya sudah benar-benar optimal. Mungkin itu terkait dengan varietasnya. Kemudian terkait dengan perawatan, menurut kami beliau juga cukup cerdik, karena pasca penanaman di lahan ini masih ada hujannya. Sampai umur sekitar 14 hari setelah tanam itu masih sedikit-sedikit masih ada hujan. Kalau saat ini kan memang sudah benar-benar panas, tapi untuk awal penanaman ini masih ada hujannya. Nah, untuk kocor pertama yang beliau lakukan di umur sekitar 7 hari setelah tanam, beliau hanya menggunakan satu bahan, yaitu asam amino dengan merek dagang Premino. Nah, di situ memang fokusnya adalah di asam aminonya. Sebenarnya beliau juga pernah menggunakan di beberapa komoditas lain seperti tanaman cabai, kemudian tanaman pare. Beliau juga menggunakan dengan merek yang sama, yaitu Premino, dengan fokus utamanya adalah di asam amino. Ketika kita konfirmasi, menurut beliau Premino atau asam amino itu akan membantu proses adaptasi, karena beliau menyadari bahwa proses pendiaman tanahnya di awal penanaman itu tidak terlalu lama, kemudian menghadapi cuaca yang cukup ekstrim. Biasanya tanaman itu akan stres, diguyur dengan air hujan yang cukup tinggi, kemudian besoknya kena panas yang cukup tinggi. Biasanya tanaman pasca pindah tanam itu akan mengalami stres. Nah, dengan penggunaan Premino atau asam amino yang beliau gunakan dengan dosis sekitar 30 mili per 10 liter atau 3 mili per liter, menurut beliau cukup efektif dalam upaya mengurangi tingkat stressing dari tanaman gitu. Jadi pasca pindah tanam biasanya akan terjadi masa stressing, tapi dengan upaya yang beliau lakukan dengan penambahan asam amino, itu tingkat stres dapat dihindari atau dapat diminimalisir. Oke, itu untuk kocor pertama, beliau hanya menggunakan asam amino. Kemudian berbeda di pengocoran yang kedua. Pengocoran yang kedua itu di umur 15 hari setelah tanam. Beliau menggunakan dua bahan, yaitu ada KNO merah dengan dosis sekitar 10 gram per liter, atau setiap 200 liter air beliau menambahkan sekitar 2 kilo dari KNO merah. Kemudian beliau tambah menggunakan asam humat, yaitu menggunakan power soil dengan dosis sekitar 4 sendok per 20 liter air gitu. Jadi beliau mencoba melarutkan, yang pertama adalah KNO merahnya itu untuk dosis sekitar 200 liter. Kemudian untuk setiap tangki beliau tambahkan menggunakan asam humat dengan dosis sekitar 4 sendok makan. Nah, beliau setiap musim memang menggunakan hal seperti itu gitu ya. Jadi kombinasi antara pupuk kimia, seperti kita ketahui KNO itu kandungannya adalah kalium dan
nitrat. Di situ juga berpotensi untuk membantu dalam proses pertumbuhan, tetapi sifatnya adalah kimia. Kemudian kemarin juga masih dibenturkan dengan cuaca yang cukup ekstrim, beliau menggunakan asam humat. Tujuannya adalah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanahnya, kemudian mempercepat proses penyerapan pupuk. Kemudian menurut beliau itu juga akan merangsang sistem perakarannya. Jadi perakarannya itu nanti akan menjadi lebih maksimal, karena pertama karena tanahnya lebih gembur, sehingga akar itu nantinya akan lebih leluasa gitu. Jadi setiap pada fase-fase awal beliau selalu menggunakan asam humat. Tujuannya adalah untuk menggemburkan tanah sehingga nanti akar itu menjadi lebih leluasa. Kocoran dengan dosis dan bahan yang sama itu beliau ulangi di pengocoran yang ketiga, yaitu di umur 25 hari setelah tanam. Beliau menggunakan barang yang sama, yaitu KNO merah dan Power Soil dengan dosis yang sama. Tujuannya masih sama gitu ya. Jadi sampai di umur 25 hari ini mesti menggunakan bahan dan dosis yang sama. Kemudian kocoran yang keempat, karena ini hanya dilakukan kocoran sebanyak 4 kali. Kocoran keempat itu di umur sekitar 45 hari setelah tanam. Itu tepatnya setelah proses seleksi buah. Jadi setelah buah melon itu diseleksi, di umur sekitar 45 sampai 50-an hari, beliau melakukan kocor yang keempat. Nah, bahan yang digunakan adalah menggunakan KNO merah dan KNO putih dengan dosis sekitar 4 kilo ya. Jadi masing-masing 2 kilo untuk setiap 200 liter air gitu. Jadi kocor beliau hanya lakukan sebanyak 4 kali, yang notabene untuk tanaman melon dan tanaman buah semangka juga termasuk, itu biasanya untuk pengocoran lebih sering, apalagi di musim penghujan. Kaitannya adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya gitu. Tapi karena ini adalah lahan baru, kemudian ada cara lain dalam proses pemberian pupuk. Cara lainnya itu adalah dalam penggunaan sistem pupuk cokol atau pupuk susulan yang beliau berikan di lubang sampingnya. Jadi ini di bagian bawah, ini ada lubang susulan. Kemudian di sebelahnya melon juga, di bagian tengah sana itu juga ada lubang susulan. Tujuannya adalah untuk memberikan pupuk susulan. Untuk pupuk susulan yang beliau gunakan itu ada 2 macam, yaitu NPK Compaction dari DGW, kemudian ditambah dengan Vertipos. Masing-masing dosisnya itu adalah 15 kilo ditambah 15 kilo untuk skala 2500 meter persegi. Jadi setiap lubang tanam itu hanya sekitar 1 sendok. Jadi untuk sekitar 30 kilo itu sudah mencukupi untuk total keseluruhan dari tanaman ini. Jadi mungkin itu diberikan ketika umur sekitar 20 hari setelah tanam. Kemudian untuk pupuk susulan yang kedua itu beliau baru diberikan sekitar 10 hari yang lalu, atau tepatnya sekitar 55 hari setelah tanam, menggunakan bahan yang sama tadi, NPK Compaction ditambah dengan Vertipos dengan masing-masing 15 kilo, tetapi di situ masih ditambah dengan KCL. KCL-nya itu adalah sekitar 20 kilo gitu. Dan untuk dosisnya itu bisa sekitar 2 sendok per lubang tanam. Nah, yang menjadi catatan di sini ketika kita memberikan pupuk kimia dalam bentuk granul, tentunya karena ini musim kemarau itu perlu pengenceran. Jadi ketika sudah diberikan pupuk kimia, kalau tidak ada bantuan air itu nanti tidak akan mampu diserap oleh tanaman. Nah, di lahan ini beliau mengakalinya dengan sistem penggenangan. Jadi di bagian bawah ini digenangi air tanpa diguyur gitu ya. Jadi di bagian bawah hanya dialiri air. Tujuannya supaya tanah bagian sini itu agak sedikit lembab, supaya nanti proses pengenceran itu menjadi lebih cepat. Nah, kemarin terjadi sedikit kesalahan gitu ya, karena beliau lahannya cukup banyak, kemudian ada beberapa petak, ternyata ini secara permukaan itu tidak rata. Nah, pada bagian ujung sebelah sana itu agak sedikit kebanyakan, agak sedikit kebanjiran, karena airnya itu ternyata miring ke sana, sehingga kalau dilihat saat ini di bagian sana beberapa bedeng itu daunnya seperti kekeringan atau seperti busuk kering gitu ya. Itu memang karena faktor kelalaian kemarin. Tapi secara keseluruhan untuk yang dilakukan dengan sistem pengenangan bagian bawah, kalau yang airnya lancar itu seperti sini ke bawah ke atas itu baik. Tapi karena kemarin yang sana bagian ujung itu adalah kebanjiran, sehingga tanamannya untuk saat ini banyak yang terlihat seperti layu. Tapi itu masih tetap bisa panen karena itu sudah menjelang masa panen, dan itu akan berakibat fatal kalau itu masih pada fase pertumbuhan. Mungkin itu sahabat petani semua terkait dengan perawatan, khususnya pada via pemupukan gitu, yang notabene untuk tanaman melon dan tanaman semangka itu lumayan rakus terhadap pemupukan. Dengan pupuk-pupuk yang tadi sudah disampaikan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Kemudian untuk via spray itu beliau menggunakan beberapa metode ya untuk penyepraiannya. Untuk penyepraiannya sendiri ini seperti tanaman melon, untuk interval penyepraian biasanya lumayan rapat karena kaitannya dengan serangan jamur atau serangan keriting. Di awal penyepraian di umur sekitar
7 hari setelah tanam sampai 14 hari setelah tanam, beliau menggunakan interval 02. Jadi tiap 3 hari sekali beliau melakukan penyepraian. Bahan yang digunakan itu ada mancozeb biru ya, menggunakan Yusef, kemudian ditambah dengan Trivia. Dosisnya itu adalah sekitar masing-masing 1 sendok. Kemudian untuk abamectinnya, untuk penangkal keritingnya, beliau menggunakan 2 macam yang sama-sama abamectin, tapi beliau menggunakan sebagai perolingan, yaitu menggunakan Triton dan double mectin. Beliau meskipun itu sama-sama abamectin, tapi beliau digunakan sebagai selang-seling atau di rolling gitu. Jadi tidak menggunakan monoton dengan merek dagang yang sama, tetapi beliau dilakukan sistem perolingan. Kemudian untuk pupuk daunnya beliau menggunakan bambu hijau gitu ya. Jadi karena beliau merasa dari bawah itu sudah lumayan banyak, kemudian dari segi pertumbuhan kemarin juga sudah lumayan lancar, untuk pupuk daun beliau tidak terlalu macam-macam gitu. Kemudian setelah umur 14 hari beliau rapatkan penyepraian menjadi 01, itu artinya setiap 2 hari sekali beliau melakukan penyepraian dengan bahan yang masih sama. Sampai umur 45 hari itu bahannya masih sama, menggunakan obat jamur atau fungisida, menggunakan mancozeb dan Trivia itu. Kemudian di insektisidanya itu menggunakan abamectin, dan sesekali kalau ada ulat ya menggunakan obat ulat. Kemudian untuk pupuk daunnya menggunakan bambu hijau itu. Kemudian setelah umur sekitar 45 hari baru perawatan mulai dijarangkan. Untuk nutrisinya beliau ganti menggunakan Modern Vol. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya daunnya itu tetap masih hijau sampai nanti waktunya panen. Kemudian untuk fungisidanya masih menggunakan barang yang sama. Kemudian insektisidanya juga masih sama, hanya intervalnya yang dijarangkan, yaitu sekitar 4 hari sekali. Jadi untuk saat ini sudah 4 hari sekali, dan ini sudah mendekati waktu panen, sehingga untuk penyepraian bisa dijarangkan karena melihat kondisi tanamannya masih cukup aman, intensitas hujan tidak ada, kemudian dari segi hama juga masih aman, sehingga beliau memberanikan diri untuk saat-saat ini adalah sekitar 4-5 hari baru di spray. Oke, mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi dari mulai bawah sampai atas sudah kita sampaikan seluruhnya. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk lahan ini adalah upaya untuk mengoptimalisasi lahan dengan menggunakan satu lahan digunakan untuk 2 jenis tanaman dengan waktu penanaman yang hampir bersamaan, dan semuanya adalah tanaman sulur dan tanaman buah, yaitu tanaman semangka dikombinasikan dengan tanaman melon. Waktu tanamnya selisih sekitar 7 hari, tapi nanti waktu panennya biasanya juga selisihnya hampir bebarengan gitu ya. Tapi karena kurangan air, jadi agak tanaman semangkanya agak sedikit mundur gitu. Tapi pada dasarnya bisa diparen secara bersamaan. Kemudian untuk varietas yang digunakan untuk tanaman melon ini sebenarnya ada beberapa jenis, tapi menurut beliau yang paling bagus untuk di lahan ini itu adalah Delon 65. Tingkat kebagusannya itu bisa dilihat dari pertumbuhan lebih bagus, kemudian tingkat serangan keriting daun atau virus keriting itu lebih minim dibanding dengan varietas lain, kemudian produktivitasnya itu lebih tinggi, kemudian nyantolnya buah itu juga lebih tinggi, kemudian netnya itu juga lebih tebal, perawatannya juga menjadi lebih mudah. Kemudian untuk jarak tanam yang digunakan di lahan ini adalah sekitar 70 cm, baik itu melonnya ataupun semangkanya. Kemudian ke samping untuk bedengan ini sekitar jaraknya adalah sekitar 5 meter. Kemudian untuk pupuk dasar yang digunakan hanya menggunakan pupuk kompos giling, kemudian ditambah dengan kapur, kemudian ditambah dengan pupuk kimianya adalah Vertipos, kemudian Bukron, kemudian Novatek. Itu untuk pupuk dasarnya. Kemudian untuk pupuk susulan beliau tidak macam-macam. Bagian pertama hanya menggunakan Premino sebagai asam amino untuk menangkal stres dari tanaman. Kemudian yang kocor yang kedua beliau mengkombinasikan antara KNO merah ditambah dengan Power Soil. Begitu juga di kocoran yang ketiga bahannya masih sama. Kemudian di pengocoran yang keempat beliau menggunakan KNO merah ditambah dengan KNO putih. Kemudian untuk penyepraian sendiri beliau juga tidak terlalu macam-macam, beliau hanya menggunakan insektisida yang cenderung sama, hanya di rolling, sama-sama bahan aktif abamectin yaitu Triton dan double mectin. Kemudian untuk fungi beliau menggunakan Yusef biru, kemudian ditambah dengan Trivia. Kemudian untuk nutrisi beliau menggunakan bambu hijau dan Modern Vol. Kemudian tip untuk musim kemarau, sebaiknya setelah proses pemupukan susulan dia tabur atau dalam bentuk granul, alangkah lebih baiknya dibantu diencerkan dalam penggenangan atau diberikan air biasa saja. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyerapan nutrisi.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.